kiat-kiat apa seseorang itu bisa betul-betul memahami atau pandai di bidang ilmu agama. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa setiap individu dari kalangan kita itu ketika keluar dari perut seorang ibu itu statusnya tidak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kita semuanya saat itu tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diberi oleh Allah taala ilmu tanpa belajar. Namanya ilmul wahbi. Langsung kun fayakun, pinter. Kun fayakun, pinter. Niku para nabi, para rasul nggak perlu pakai belajar, buka kitab, ngapal boten. Khusus ya, yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau para anbiya. Kemudian melalui para anbiya, para mursalin, beliau punya tugas untuk yang namanya menyampaikan. Lah, menyampaikan ini bisa kita kategorikan namanya mencari ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Tidak ada ceritanya orang lahir dalam kondisi pintar. Ta'allam, tidak ada. Falaisal mar'u yuladu aliman. Kemudian bagaimana caranya agar kita, triknya satu. Satu, selalu berusaha untuk hadir majelis taklim. Tapi Ustadz umur sudah di atas 50 tahun, apa kira-kira mampu? Maka jawabannya mampu kalau berusaha. Ilmu tidak terkait tentang masalah umur. Ada ulama besar namanya Ibnu Hajar. Kalau diterjemahkan anaknya batu. Masuk pondok pesantren umurnya kurang lebih 50 sekian. Sampai di pondok diejek sama teman-temannya. Toro ejek ini setuwek ngaji untuk apa? Ada setuwek ngaji untuk apa? Akhirnya gelo Pak. Balik wis kasih to mondok wis apa digojloki kanca-kanca balik. Sampai di pertengahan jalan beliau haus. Lalu mendekati sumur. Sumur itu dulu di atasnya wonten kerekan. Kerekannya biasanya lempengan batu. Ditarik, diulur, tarik, diulur. Dia lihat ada lempengan batu yang cekung. Kenapa cekung, Pak? Kenapa cekung? Karena sering-sering digesek. Kata beliau, waktu iso cekung, mosok utekku gak iso cekung. Balik malih ning pondok. Sampai sekarang namanya Imam Ibnu Hajar. Sebutannya Imam Ibnu Hajar anak waktu, bukan anak batu, karena dia menjadi ulama karena barokai batu sing cekung. Terus harus belajar. Yang pertama. Yang kedua, tidak cukup sekali kita belajar, tapi harus berusaha berkali-kali. Dan tidak cukup kita sekali membaca, harus berulang-ulang. Tidak cukup sekali kita menghafal, harus beberapa kali menghafal. Insya Allah dengan demikian lama-kelamaan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ilmu yang berkah, yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin.
Ulama menggambarkan kalau ada orang nulis karena nggak sabar, akhirnya ujungnya pulpen ini dipotong. Kenapa? Supaya mangsine cepet, cepet habis. Pertanyaan, jadi nggak tulisan yang bagus? Nggak jadi, blobor. Tapi ketika dia sabar dengan terus menggerakkan sesuai dengan apa yang keluar dari pulpen, lama kelamaan akan jadi tulisan yang bagus. Inilah perumpamaan orang ngaji, nggak bisa spontanitas jadi orang pinter. Ulama-ulama dulu itu ada yang ngaji, yang pernah saya dengar 40 tahun pulang, keluar dari rumahnya setelah 40 tahun balik, sampai orang-orang di kampungnya mengatakan dia meninggal dunia. Kenapa? Gak ono kabar. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada alat-alat canggih zaman sekarang. Setelah 40 tahun pulang menuju ke kampungnya membawa 80 onta isinya kitab. Siapa beliau? Syekh Salim Bafadhal. Sebab beliau sekarang ada yang namanya Tarim, kota Tarim yang penuh dengan ilmu di daerah Yaman. Semuanya subhanallah berkat keberkahan daripada Syekh Salim. Berapa tahun Pak? 40 tahun. Jadi secara singkat kita harus bersungguh-sungguh secara pelan-pelan.